Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Dan tujuan pembelajarannya pun sebagai berikut. Baik anak-anak, kalian perhatikan iklan berikut ya. Nah, lihat gambar di samping ini. Kalian lihat dan perhatikan dengan baik. Ini adalah contoh sebuah iklan ya. Nah, apa kata kunci dari iklan di samping? Kalian cari tahu tuh. Nah, kata kuncinya yaitu pentingnya air untuk kita. Nah, apa tujuan iklan di samping? Menjelaskan dan mengajak orang untuk minum air karena air penting bagi tubuh kita. Apa fungsi dari iklan ya? Ada yang tahu? Ya, iklan berfungsi untuk mempromosikan suatu baik itu barang maupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Nah, itu fungsi dari sebuah iklan ya. Jadi, kalian jika ingin membuat iklan, kalian perhatikan ya kata kuncinya. Nah, unsur-unsur iklan yang pertama ada isi iklan ya. Nah, kalian lihat isi iklan. Isi iklan sesuai dengan hal yang ingin disampaikan ya. Yang kedua ada sasaran iklan. Nah, kepada siapa iklan itu ditujukan? Kalian juga harus perhatikan. Selanjutnya ada kata kunci. Nah, kata kunci itu kata yang menjadi tema iklannya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada maksud gambar. Gambar memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Jadi itu semua adalah unsur-unsur dari iklan ya. Ada isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, maksud gambar. Nah, kalimat yang menggunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Tujuan penggunaan kalimat persuasif agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak, ya. Selanjutnya ada biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Nah, selanjutnya juga ada ditulis secara menarik. Itu ciri-ciri kalimat persuasif. Terus dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Perhatikan lagi iklan berikut ya anak-anak. Coba kalian perhatikan nih gambar ini. Ayo, sebelum jam 9 sarapan sehat. Nah, apa kata kunci iklan di samping? Ada yang tahu? Ya, kata kunci iklan di samping yaitu sarapan sehat.
Nah, bertutur tentang apakah iklan di samping. Nah, ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Selanjutnya, kepada siapa iklan ditujukan? Kepada seluruh masyarakat ya. Nah, selanjutnya apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Makna gambar adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Ya, jadi ini gambar contoh iklan ya yang bertujuan kepada seluruh masyarakat, yaitu untuk mengajak sarapan sebelum jam 9. Nah, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Nah, selanjutnya yaitu tentang pencernaan manusia. Ya, kalian perhatikan di sini ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, di pencernaan mekanis yaitu dengan bantuan alat pencernaan terjadi di mulut dan lambung ya. Itu pencernaan mekanis. Nah, selanjutnya dari pencernaan kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan ya, terjadi di mulut, lambung, dan usus. Nah, selanjutnya bagaimana ya sistem pencernaan manusia? Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada organ tubuh. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan mulut ya. Nah, ini mulut nih. Lihat panahnya. Nah, ini adalah gambar yang dimaksud dengan mulut ya. Nah, selanjutnya ada kerongkongan. Lihat tanda panahnya. Nah, ini jika di dalam tubuh kita ini adalah yang disebut dengan kerongkongan ya. Selanjutnya ada lambung. Nah, lihat. Ini bentuk dari lambung ya. Nah, selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini nih yang tanda panah ini. Oke, lihat gambar tanda panah yang bergerak ya. Sedangkan usus besar itu yang berwarna hijau ini ya. Nah, lihat. Ini yang disebut dengan usus besar. Nah, selanjutnya ada anus. Nah, anus ini, nah yang berwarna biru ini, itu yang disebut dengan anus. Nah, jadi dari mulut, lihat dari mulut ya. Lalu lanjut ke kerongkongan, lanjut lagi. Nah, ini kerongkongan ya, kalian perhatikan lagi. Dari kerongkongan nanti akan melaju ke lambung. Nah, ini yang disebut dengan lambung ya. Dari lambung kalian ke usus halus. Nah, ini ke usus halus. Ya. Usus halus. Kalian perhatikan lagi setelah ke usus halus, kalian lanjut ke usus besar. Nah, ini yang dimaksud dengan usus besar ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan usus besar. Nah, selanjutnya ada anus. Nah, ini dari usus besar ini lanjut ke anus ya. Itu contoh gambar anus yang berwarna biru ya. Kalian perhatikan tanda panahnya. Nah, urutan sistem pencernaan manusia yaitu makanan masuk melalui mulut ya. Lalu makanan ditelan masuk ke kerongkongan ya. Nah, setelah makanan ditelan masuk ke kerongkongan, lalu makanan masuk ke lambung ya. Nah, makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Nah, di sini setelah makanan masuk ke lambung itu dicerna lagi ya dengan bantuan enzim. Nah, selanjutnya setelah dari lambung lanjut ke makanan yang telah halus masuk ke usus halus ya. Nah, setelah masuk ke usus halus untuk penyerapan sari makanannya. Selanjutnya setelah dari usus halus menuju makanan menuju usus besar ya untuk penyerapan air. Nah, pokoknya dari usus halus menuju usus besar itu untuk penyerapan air. Selanjutnya sisa makanan keluar melalui anus. Dan selanjutnya ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan.